Ya, halo teman kumparan dan Auto Family. Ini kayaknya pada fokus sama dua mobil yang ada di belakang gue ya. Ini ada All New Veloz dan All New Avanza. Tentunya dua mobil ini bakal semakin kece kalau kalian rajin servis di bengkel resmi. Nah, ngomong-ngomong hari ini gue ada di Auto 2000 BSD City dan sudah janjian sama Pak Suparna nih. Kita bakal membahas seputar informasi yang tentunya menarik dan seru. Penasaran? Ikutin terus videonya. Iya, halo Pak Suparna. Selamat datang di Auto 2000 Mas Gesit. Terima kasih Pak, ini kita dia diundang kumparannya. Ya. Dealernya luar biasa, mewah banget, nyaman Alhamdulillah, banget ya Pak. biar tambah nyaman pelanggan kita juga. Jadi kayaknya kalau servisnya 5 menit, nongkrongnya bisa 1 jam di sini Pak. Ini kebiasaan ini, ya kan? Ngopinya cuma segelas ya, nongkrongnya 2 jam. Nah, nggak apa-apa Mas Gesit, demi kenyamanan kita bersama. Oke, baik. Pak, ini luar biasa ya, All New Veloz dan All New Avanza. Ya, betul. Belum lama ini launching Yes. gitu Pak ya. Gimana Pak responnya? Kayaknya udah kebanjiran cuan nih Auto 2000. Yang jelas kita berterima kasih sekali Mas Gesit karena memang animo dari customers luar biasa. Kepercayaan ya pelanggan kita semakin mantap dengan adanya New Veloz dan New Avanza ini. Dengan transformasi yang luar biasa. Signifikan sekali ubahnya Pak ya. Sekali. Ya memang kalau dibilang kebanjiran order, mungkin bukan kebanjiran dia. Kejatuhan order dia, keluberan itu. Cuman masalahnya bukan masalah itu, tapi ucapan syukur kita, terima kasih kepada masyarakat, customer kita yang tetap percaya pada kita. Betul. Tentu aja ini bukan semata-mata karena just begitu aja, tapi ada prosesnya. Tentu aja bagaimana kita mengimprove kepada proses kita yang mempermudah customer, kemudian juga produk-produk kita yang semakin berkualitas sehingga menjadi pilihan utama pelanggan. Mungkin itu. Bukan hanya di sales tapi juga di after sales-nya. Ya. Mungkin gitu Mas Gesit. Dari sisi produk udah mutakhir ya Pak, dari sisi after sales juga tentunya juga Auto 2000 juga punya solusi yang mempermudah orang untuk membeli All New Veloz dan All New Avanza Betul ini. Mas Gesit. Nah, ngomong-ngomong soal dua produk ini Pak ya. Apa sih Pak perbedaan yang cukup signifikan? Kalau saya nih masih bingung nih. Mau beli Veloz atau mau beli Avanza, kira-kira kalau Pak Suparna ngelihat saya profilnya nih cocoknya naik Avanza atau Veloz baru? Veloz. Veloz, karena kan velocity kan, speed, akselerasi, kecepatan, sporty kan sudah muda, kemudian juga ganteng, energik, ya Veloz lah kan gitu ya. Kan saya udah info kelebihan saya dibandingkan Mas Gesit. Apa? Mas Gesit belum pernah tua, saya sudah pernah muda. Oh iya benar. Kan gitu. Jadi ini anak muda ya pasti Veloz lebih cocok. Nah bedanya apa sih antara Veloz dan Avanza? Secara total memang beberapa perbedaan itu ada. Misalnya di tampilan aja, Veloz lebih sporty, Avanza lebih elegan. Kemudian juga kaitan dengan fitur-fitur yang ada juga ada beberapa perbedaan Mas Gesit. Dan fitur-fitur itu tentu aja sesuai dengan segmentasinya. Betul. Jadi bukan berarti yang Avanza lebih di bawah, enggak juga. Iya, jadi kalau Avanza ini orientasinya fungsi sebuah MPV, muat banyak, bisa ngakomodasi barang, ya kan, nyaman, ya kan, enak dikendarain. Sementara untuk yang Veloz itu untuk konsumen-konsumen yang pengen fitur oriented ya Pak ya. Tapi ada persamaannya. Apa? Sama-sama irit, tariannya enak. Wah, apalagi sekarang pakai responsif. CVT dan penggerak Pakai depan. CVT, penggerak depan. Nah, ini ngomong-ngomong, kalau saya mau beli mobil ini, All New Ya. Avanza atau All New Veloz, itu kenapa harus di Auto 2000 Pak, nggak di tempat lain? Ya. Sebetulnya gampangnya begini, kenapa harus di Auto 2000 sih? Karena Auto 2000 itu Mas Gesit membuat urusan Toyota jadi mudah. Wah, Nah, gitu. Kok jadi mudah sih? Iya, kalau mau dijabarkan ke mana mudahnya sih? Wah, bisa seharian nggak selesai tuh. Nah, sampai besok ya Pak ya? Jadi saya di training dong jadi karyawan nih. Nah, contohnya saat kita mau beli mobil, saat kita mau beli mobil Veloz atau Avanza misalnya, di Auto 2000 satu-satunya dealer Toyota, mungkin merek lain juga sama, terbesar di Indonesia dan mungkin di dunia kali Betul. ya. Kita sekitar 120-an outlet tersebar di seluruh Indonesia. Aksesnya gampang ya jadinya. Aksesnya ada, betul. Dan di sana
tentu saja dilayanin oleh wiranaga kita yang handal, counter kita yang ramah-ramah, cantik-cantik, ganteng-ganteng salesnya, dan juga profesional siap membantu. Nah setelah itu juga sama, kalau misalnya saya mau belinya cash, silakan. Mau belinya pakai leasing kredit. Supporting dari grup kita juga cukup banyak, ada TAF, ACC dan sebagainya. Jadi memang gampang banget beli mobil di Auto 2000. Dan nanti setelah beli pun juga ada backupnya dari after salesnya Auto 2000. Jadi bengkelnya juga profesional, orangnya handal, peralatannya komplit. Jadi memang urusan Toyota jadi mudah. Nah kalau ternyata pas pandemi kemarin mau beli Toyota, ke dealer saya belum terlalu pede sih. Juga bisa pakai by web, online, digital. Di www.auto2000.co.id. Itu bisa mau beli mobil di situ bisa, mau booking service bisa, mau janjian test drive bisa, lihat aksesoris ada, kemudian mau tukar tambah ada, komplit kan gitu. Nah, balik ke after sale tadi, paket apa sih kalau yang Avanza ini? Nah, gini. Veloz maupun Avanza baru saat nanti sudah di tangan Mas Gesit, Veloznya lah gitu loh Mas Gesit. Perawatan pertama 1000 kilo ya kalau dulu atau sebulan. Kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kalau dulu 50.000 sekarang keenam atau perawatan 30 bulan. Mas Gesit sudah dikasih fasilitas gratis jasa servis. Gak usah bayar jasanya. Nah, mekanik kita sudah siap membantu Mas Gesit free of charge. Waduh, penting nih Pak. Penting. Apa itu aja? Tidak. Perawatan berkala kan butuh spare part, butuh oli. Ya. Sampai perawatan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, Mas Gesit juga nggak usah bayar. Tinggal nongkrong aja di sini ya, nongkrong di dealer aja berarti ya. Di dealer sampai ngopi-ngopi kan gitu, enak kan? Jadi sudah disupport ke arah sana. Jadi untuk spare part dan untuk jasanya udah free. Ya kalau ada yang lain-lain, misalnya pas ada keluar kota kemarin jauh banget lewat jalan Makadam, setirnya nggak enak, ya nanti kita bantu setting ulang front wheel alignment-nya. Paling tambahnya nggak banyak kan gitu. Ibarat manusia mani-pedi, pijit-pijit ya boleh lah ya Pak ya. That's right. Yang penting kebutuhan pokoknya kan terpenuhi dan tercover istilahnya kalau untuk mobil ya. Itu nggak usah dibikin. Jadi sudah ada. Terus kalau misalnya mau sekalian deh saya mau ada melakukan sesuatu nih, misalnya biar kinclong terus dan sebagainya, mau di treatment to catnya, interior dan sebagainya boleh. Untuk Avanza baru, Veloz baru, nanti kita kasih spesial lah buat customers kita. Kan tadi Bapak nyinggung soal kenyamanan gitu ya, irit gitu. Ini kan juga nggak lepas dari di all new Veloz dan Avanza yang baru ini juga sudah menggunakan penggerak depan, yang dulunya penggerak belakang, dan juga transmisi CVT. Nah, boleh dong Pak di-share, kan Bapak juga pernah kan juga ibaratnya frontliner nih untuk urusan-urusan tips, urusan-urusan teknis kendaraan. Ini benefitnya apa sih Pak dengan penggerak depan dan CVT ini? Seperti apa? Jadi auto family sekalian dan juga teman kumparan nggak usah khawatir. Sekarang Avanza kok jadi penggerak depan ya, bukan penggerak belakang lagi, yang nggak usah khawatir. Jadi dengan penggerak depan ini, New Veloz, New Avanza pertama, jadi lebih responsif lagi. Kemudian akselerasinya kalau responsif bagus tadi, akhirnya enak, handlingnya lebih enak. Betul. Kemudian yang kedua kalinya keiritan bahan bakarnya Mas. Itu lebih nendang, lebih irit lagi. Penting ini Pak ya? Iya, bahan bakar makin lama nggak akan makin murah, pasti akan makin mahal, makin langka. Nah yang selanjutnya juga nggak usah khawatir kaitannya dengan nanti gimana kalau mau nanjak. Setelah diganti dengan transmisi baru, baik yang manual atau yang CVT sekalipun, itu sudah ada improvement terbaru. CVT-nya itu ada penyempurnaan Mas. Dan penyempurnaan ini, mekanisme ini bisa menyebabkan nanjak nggak ada masalah. Kemudian teman-teman yang sudah pernah nyoba, kemarin juga ada teman-teman media itu juga no issue. Betul. Jadi tanjakannya juga wah enak. Saya juga ngerasain Pak. Nah, yang saya suka ketika deselerasi, ketika kita lagi memacu jalan nih di jalanan tol gitu ya, ada kendaraan di depan dan kita harus deselerasi nih Pak. Jadi kita nggak usah buru-buru dulu nginjek pedal rem. Jadi kita angkat dulu, itu ada ngebantu engine brake. Mungkin dari mekanisme tadi CVT itu ada fan belt dan gear konvensional itu yang membuat nyaman banget Pak untuk cruising di jalan tol. Betul sekali. Jadi nanti
Untuk family, teman kumparan gak usah khawatir. Dengan penggerak roda depan, kalau yang matic transmissivity tadi, bisa mengakomodir akselerasinya enak, iritnya oke, nanjak juga masih. Dalamnya gitu. lapang, ya kan, fiturnya banyak gitu ya Pak. Itu bonusnya itu. Memang termasuk sekarang juga udah beda ukuran dari wheelbase-nya lebih panjang, kemudian tidak terlalu jangkung sehingga lebih stabil juga. Pak, Gitu, Mas. untuk orang yang beli mobil gitu ya, yang pasti mempertimbangkan biaya servis itu sebagai parameter untuk membeli gitu ya. Betul. Menghitung cost operation-nya nanti berapa sih? Yes. Boleh dong Pak dibocorin ke Auto Family atau teman kumparan di rumah gitu ya. Berapa sih Pak ongkos servis All New Avanza dan Veloz tuh sampai 50.000 km untuk acuannya? Nah, tadi kan 50.000 udah saya bocorin. Gratis jasa servis? Iya, bisa 0. Kalau ada yang lain-lain itu sesuatu yang dibutuhkan saat di lapangan karena penggunaan, beda. Tetapi secara servis berkala sudah free labor, free part. Oh, gitu. jadi ketika pembelian itu sudah termasuk dengan paket servis 50.000 km? Sudah disupport sama Toyota, Auto Dealer siap mengeksekusi di lapangan, itu sudah tidak perlu mikirin lagi. Nah, nanti saat sudah, itu kan kalau kita pakainya bukan kilometer lagi sekarang Mas Gesit. Jadi sekarang pakainya servis ke-1, ke-2, ke-3 dan sebagainya. Atau servis sebulan, 6 bulan, 12 bulan dan sebagainya. Jadi nah, kilometer itu udah bukan jadi acuan ya? Acuan lagi. Kalau 10.000-nya lebih awal baru menjadi acuan. Betul. Tapi kalau 10.000-nya setelah 6 bulan pakainya 6 bulan. Betul. Nah, ini free-nya sampai dengan 30 bulan. Okay. Jadi servis ke-6. Nah, nanti saat servis berikutnya, servis ke-7 bagaimana? Memang sudah ada biaya baik itu jasa maupun spare part. Namun kita pastikan jasanya tetap murah. Oke. Ya paling perawatan bekas jasanya cuma 500 ribuan. Nah mungkin kalau besar, super besar 80.000 kilometer kalau dulu, kalau sekarang perawatan ke-9, ya paling cuma 700 ribu doang. Spare partnya berapa ya? Mungkin spare partnya kalau olinya pakai yang bagus bisa total ya sejutaan. Jadi kalau digabung kan 1 juta something lah gitu ya. Itu kan untuk berapa bulan sekali ya Pak ya? 6 bulan sekali. Ya. Kalau dibagi per hari, waduh. Kosnya kecil sekali ya Pak ya? Iya, lebih banyak. Ongkos kopi. Wah, iya benar. Iya benar. Gitu. Kalau gitu kita ngopi dulu Pak ya? Iya siap. Terus dong Pak. Bismillah. Iya. Pak, ini ngomong-ngomong ya. Ini kan Auto 2000 dealernya udah oke banget. Tadi saya ngomong nih kayaknya servisnya sebentar, nongkrongnya lama karena saking nyamannya. Nah, ini kan dealer dengan fasilitas seperti ini pasti punya bengkel yang tentunya fasilitas juga oke. Yes. Nah kalau ngomongin bengkel itu pasti ngomongin peralatan atau tools-toolsnya ya. Duh sampai goyang nih saking antusias. Toolsnya itu juga pasti gak ada di tempat lain. Itu apa Pak yang membedakan atau menjadi ciri khas dari bengkel Auto 2000 dibandingkan bengkel-bengkel lain dari sisi peralatan atau tools gitu? Jadi gini, mungkin saya jawabnya agak filosofi banget. Oke, boleh. Jadi kita Astra, di bawah Astra itu semua adalah people yang utama. Oke. Nah itu, jadi selain people, nanti kita ngomong masalah people, mekanik dan sebagainya, termasuk tadi ditanyakan masalah facility. Oke. Ya facility bisa lihat sendiri, nggak nyombong nih ya. Memang seperti inilah Auto 2000. Tadi bukan nyombong Pak, mamer Pak ya? Pamer. Termasuk di bengkelnya Mas. Jadi di bengkelnya ini kalau kita itu Toyota itu sudah ada minimum requirement. Oke, Kita ada standar. TSM Kodawari ya, atau Outlet Classification sekarang. Harus seperti minimal. Oke. Apakah kita mencapai itu? Not only minimum requirement Mas, bukan hanya mencapai minimal. Atau 2000 udah komitmen memberikan sesuatu yang lebih. Jadi menambahin lagi yang lebih memperkaya atau mempermudah customer. Nah, jadi untuk masalah peralatan jangan diragukan. Kita sudah sesuai dengan Toyota punya dan ditambah-tambahin. Jadi peralatan kita canggih. Kalau nanti Veloz perlu servis di tempat kita, jangan dikira kita tuh memeriksanya pusing 7 keliling, kagak. Kita cukup ambil laptop GTS, kita tampil jebret ada masalah apa. Tek. Kita udah serba canggih sekarang Mas. Jadi SOP-nya ketika servis mobil itu juga udah clear, udah jelas ya. Sudah. Nggak cuma ngeraba-raba ya pakai insting itu, nggak pakai alat sekarang udah canggih ya Pak ya. Betul, dilakukan oleh people yang memang kita concern ke arah sana. Jadi gue khawatir, termasuk alat yang sekarang baru tren itu adalah uji emisi. Uji emisi kita juga setiap cabang mau diesel maupun bensin juga ada dan itu sesuai dengan pemerintah punya suggest. Dan kita semua terdaftar kalau di DKI itu
yang berhak mengeluarkan kerjasama untuk dengan Dinas Lingkungan Hidup sehingga kita berhak untuk melakukan uji emisi. Melakukan validasi apakah ini lolos atau tidak ya Pak ya? Iya, betul. Itu sudah jadi bagian dari paket servis tiap mobil? Oh iya, jadi saat servis berkala, saat nanti servis berkala, kita kasih free of charge juga kaitan dengan uji emisi itu. Ini penting ya Pak ya? Iya. Karena kita supaya mobil itu performa oke, dan juga bisa berkontribusi terhadap lingkungan juga ya. Betul. Supaya emisi lebih rendah, emisi lebih baik dan kita juga bisa bertanggung jawab kepada lingkungan dan makanya lakukan servis berkala secara rutin. Betul, benar baik, gitu. Nah, tadi kan ngomongin peralatan, tadi juga Bapak juga sebut juga soal SDM itu menjadi penting. Nah, tadi kan peralatan udah canggih nih. Terus kemudian dari sisi SDM bagaimana menjaga supaya apa yang mereka lakukan dan servis yang mereka lakukan itu selalu terukur dan hasilnya optimal gitu Pak. Jadi kalau di kita itu ada dua Mas. Ada dua, yang satu adalah yang pelayanan. Itu teman-teman service advisor kita. Kemudian yang kedua adalah di production. Di productionnya adalah di teknisi atau mekanik. Nah itu ada dua sertifikasinya. Di service advisor juga sama. Sertifikasinya berjenjang dan itu mungkin ada SA1, 2, 3 yang sudah dilakukan oleh Toyota Astra Motor ke kita. Mekaniknya sama. Dari yang masih awal, kemudian kita trainingkan menjadi Pro Technician misalnya, Toyota Technician. Kemudian kalau dulu Pro Technician, sekarang namanya Diagnos Technician, Diagnos 1, 2, 3. Kemudian sampai DMT. DMT itu Diagnos Master Technician. Kita ada cuma Mas. Dan itu memang sudah menjadi standar kita. People adalah yang utama. Berarti ada spesialis di tiap servis-servis ya, jadi nggak semua orang bisa kerjain semuanya gitu ya? Betul, jadi kalau misalnya problemnya sudah cukup sulit, yang harus turun adalah DT nih, Diagnos Technician. Ini lebih sedikit lagi, DMT turun nih, Diagnos Master Technician. Jadi di kita untuk kaitan dengan peralatannya sudah standar bahkan above, untuk teknisi juga sama. Betul. Kita sertifikasinya Toyota punya. Memang luar biasa ya Pak ya, jadi konsumen nih dengan layanan after sales Auto 2000 belinya mudah, risetnya gampang, lewat platform apa aja bisa offline, bisa online gitu ya. Terus juga kalau servis tadi kayaknya nyaris nggak ada yang memanfaatkan garansi servis karena memang ketika servis itu ketika keluar hasilnya sudah bagus dan sudah memuaskan. Harapan kita selalu begitu Mas. Iya gitu. Betul, jadi memang benar-benar ya di sini tuh benar-benar terpuaskan gitu ya dengan layanan Auto 2000-nya dari mulai penjualan, after sales sampai yang lain ya gini, kenyamanan di dealernya dan segala macam memang jadi solusi. Nah ngomong-ngomong nih Pak, ini kan kemarin pandemi tadi juga Bapak nyebut juga soal layanan home services gitu ya untuk servis di rumah dan segala macamnya. Nah di luar itu apa sih Pak solusi-solusinya atau mungkin bisa dielaborasi lagi gitu ya. Toyota Home Service itu apa dan apakah ketika pandemi ini Auto 2000 juga memperkuat gitu ya sektor itu untuk menjangkau konsumen yang jauh lebih luas. Karena mungkin tadi kan sekarang itu acuannya bukan kilometer. Ketika pandemi hampir 2 tahun itu pasti banyak mobil-mobil yang sudah harusnya masuk ke bengkel tapi karena mereka tadi sungkan atau enggan masih khawatir, mereka harusnya servisnya di rumah. Nah itu seperti apa Pak? Ya, jadi begini Mas Gesit. Auto 2000 Home Service atau THS kita itu saat pandemi memang pegang peran yang sangat penting Mari. Jadi customers kita itu memang banyak sekali yang belum berani keluar karena memang taat terhadap himbauan pemerintah sehingga mempercepat pemutusan COVID-19. Dan disitulah peran home service kita. Jadi home service kita itu pada saat pandemi justru sibuk sekali membantu customers. Jadi itulah diferensiasi kita dengan yang lain. Kita menyediakan sesuai dengan customer minta sampai segitu-gitunya gitu ya. Betul. Jadi kalau untuk home service ini memang kemarin luar biasa. Mungkin itu Mas Kesit. Pak ngomong-ngomong untuk di Jirum itu sendiri tadi kan bagiannya adalah bisa akses ke Toyota Home Service untuk order gitu ya. Tepatnya Auto 2000 Home Service. Auto 2000 Home Service. Nah, gitu. di Jirum ini apa aja Pak yang bisa diakses sama konsumen? Jadi yang pertama adalah yang berkaitan dengan pembelian mobil baru. Jadi di situ mau pilih tipe apa, kemudian mau belinya mau cash atau kredit. Kalau kredit simulasinya seperti apa, promo-promonya apa aja ada semua sih berkaitan dengan pembelian mobil baru. Kemudian juga mau tuker tambah, ada di situ. Tuker tambah pun ada? Tuker tambah ada menunya loh, gitu loh. Terus servis misalnya, saya pengen servis, booking servis. Booking service juga ada. Mau milih di cabang mana,
bengkel mana, kemudian mau pakai di bengkel atau mau pakai kunjungan home service. Oke. Juga bisa. Dan mau pasang aksesoris misalnya, aksesorisnya kurang nih. Maksudnya biar mantep lagi, biar beda dengan yang lain. Saya pengen A, B, C. Di situ juga ada paket-paket aksesoris ada di sana. Wah, lengkap ya Pak? Iya, termasuk kalau misalnya mau beli voucher nih, voucher service bisa. Paket service juga bisa. Kurang apa lagi coba Mas Gesit? Udah paripurna banget layanannya kayaknya Pak ya? Jadi kalau untuk milenial kayak Mas Gesit, kan cocok. harusnya ke arah sana Betul, memang. betul. Dan sekarang di Jibrum sudah sangat komplit. Betul. Kalau males telepon, males apa, bisa tanya. Tanya kepada coba Mbak Tasya. Loh, tanya ke orang lagi. Bukan, itu adalah virtual kita. Wah. Mbak Tasya. Bisa gitu loh Mas. Gitu. Tanya Tasya jadinya. Iya Tasya. Jadi ini Tasya siap bantu. Luar biasa. Jadi itu Chatbot ya. chatbot kita. Betul ya. Selain tadi ya bisa diakses lewat www.auto2000.co.id. Ini juga di Jirum ini ada di aplikasi Pak ya? Di sana. Jadi di sana. Jadi Ada. di Jirum melalui www.auto2000.co.id. Oke baik. Nah ini selain tadi platform di Jirum yang menarik banget ya Pak. Salah satu yang saya suka dari Auto 2000 ini tadi. Selain ngasih layanan gitu. Tapi juga ngasih edukasi seputar tips yang memang kepake banget nih buat end user. Dan ini kalau muka Pak Suparna ini saya udah nggak asing. Sering banget kontennya kayaknya banyak kan pakai talentnya informannya dari Pak Suparna. Nah ini gimana Pak tercetus ide untuk akhirnya membuat konten seputar tips dan dikasih ke teman-teman konsumen gitu, ke Auto Family dan teman-teman kumparan mungkin bisa akses di YouTube-nya Auto 2000 gitu. Di Auto 2000 ID ya. Jadi sebetulnya saya terima kasih sekali sama teman-teman yang di head office kita yang akhirnya mengencourage kita untuk lebih ke arah sana, mempermudah customers. Jadi saat pandemi kemarin juga kita lebih banyak itu konten-konten di YouTube, di Auto 2000 ID, di IG dan sebagainya. Itu lebih banyak itu. Tentang tips-tips, misalnya saat PSBB, tips ganti aki, tips tekanan ban, tips ganti apa bannya mau saatnya diganti bagaimana, tips agar AC kita selalu fresh, tips tentang apa komplit. Itu juga sudah kita sampaikan di Auto 2000 ID, di YouTube, juga di Instagram dan lain sebagainya. Nah dari tadi kan Pak kita udah ngomongin ya soal layanan after sales di Auto 2000 yang praktis, serba digital dan memang terus berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan dari marketnya sendiri. Nah sebagai penutup nih Pak, tadi kan kita juga udah ngomongin soal channel YouTube-nya Auto 2000 yang ngomongin soal tips gitu ya. Nah ini boleh dong ya kasih tips ke Auto Family atau teman kumparan di rumah. Gimana sih Pak, apa korelasinya kita servis di bengkel resmi dengan meningkatkan resale value ketika kita nanti mau tukar tambah, saya punya ini apa Avanza mau jadi Alphard gitu misalnya. Wah, contohnya Pak. penting banget. Cuman ya kebangetan ya. Dari Avanza ke Alphard gitu ya, nggak apa-apa sih. Bukan signifikan penaikannya berarti Pak. Benar, itu quantum leap itu ya. Ya nggak apa-apa. Ini servisnya rutin di Auto 2000. Bener-bener rutin di Auto 2000. Bahkan kadang-kala ada yang nggak percaya, nggak percaya deh. Kalau nggak percaya, ayo kita bareng datang ke Auto 2000. Datanglah ke counter service advisor kita. Dan kita cekin, udah, oh bener yang punya. Oh iya ya, oh iya deh kalau itu oke. Akhirnya kita bisa menentukan oke. Iya. Dibeli gara-gara memang sering servis di Auto 2000. Ya kita bersyukur dan terima kasih atas kepercayaan Auto Family, customer semua, teman kumparan ada di sana juga. Betul. Akhirnya kita menjadi salah satu referensi untuk bisa menaikkan resale value kendaraan second atau saat menjual lagi ada loh nilai tambahnya. Lebih gampang jual dan nilainya lebih terangkat. Kenapa? Ya alhamdulillah perawatan berkala ke kita itu rutin, kendaraannya terawat sehingga kualitasnya ya memang bagus. Betul. Bukan hanya namanya aja servis rutin, bukan. Servis rutin di kita, efeknya apa? Kualitas kendaraan bekasnya tetap terjaga di kualitas yang oke. Nah selain tadi ya meningkatkan resale value atau menjadi resale value ketika nanti mau tukar tambah atau jual gitu ya Pak. Kita rutin servis pun itu juga berdampak ketika kita pakai. Kendaraan selalu optimal, performa terjaga, nyaman, nggak khawatir. Irit bahan bakar. Betul. Dan kalau ada apa-apa,
layanan Auto 2000 lengkap, tinggal bisa diakses mau ke bengkel. Betul. Tambah satu lagi, apa? kalau sekarang Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Apa? kita bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Betul. Karena saat servis berkala rutin, maka emisinya rendah. Betul. Sehingga jangan lupa selalu servis rutin berkala di Betul. bengkel resmi Toyota. Betul. Namanya Auto 2000. Oke. Pilihannya banyak. Mau di bengkel bisa, dikunjungi sama THS juga Luar bisa. biasa. Mau datang boleh, mau pakai web untuk booking di Jirum boleh. Iya. Bisa, banyak pilihan. Luar Gitu. biasa ya Pak Suparno, ini kayaknya sebenarnya saya masih banyak pertanyaan Pak, tapi karena durasi. Jadi kita sekian dulu, tapi nanti setelah ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Iya, itu struktur menguntungkan. Bisa ngopi lagi kita. Ya, pas lagi Pak. Bismillah. Bismillah ya Pak ya. Oke teman kumparan dan Auto Family, gimana? Pasti yakin-yakin ya kalau kita mau beli all new Avanza dan all new Veloz di Auto 2000 ya. Karena pastinya cuma di Auto 2000, teman kumparan atau Auto Family bisa mendapatkan kenyamanan pembelian dan servis mobil Toyota ya. Seperti layanan after sales dari Auto 2000 yang selalu memberikan yang terbaik untuk konsumen. Kita bisa booking servis via website atau aplikasi. Terus kita bisa beli aksesoris hingga suku cadang di Auto 2000. Jadi Auto 2000 urusan Toyota lebih mudah. Nah biar makin lengkap ya, teman-teman juga jangan lupa untuk nonton channel YouTube Auto 2000 ID ya. Auto Sekali 2000 lagi ID. namanya Auto 2000 ID karena Auto 2000 ID. di channel resmi ini kalian bisa mendapatkan informasi seputar tips terkait bagaimana merawat mobil Toyota. Dan tentunya jangan lupa juga untuk di subscribe ya Pak ya. Oke, gue Gesit Prayogi, Chief of Kumparan Auto dan Pak Suparna pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Pak, kita ngopi dulu Pak. Terima kasih. Tos lagi Luar Mas. biasa obrolannya Pak.